Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai barisan dan deret geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dikalikan dengan satu bilangan tetap atau konstan. Bilangan tetap tersebut dinamakan rasio atau pembanding dan biasa dinotasikan dengan huruf R. Contoh, 3, 6, 12, dan 24. Nah, di sini di dalam definisi dari barisan geometri adalah suku sebelumnya dikalikan dengan satu bilangan tetap. Nah, kita lihat 3 ke 6 dikalikan berapa? 2. 6 ke 12 dikalikan 2. 12 ke 24 dikalikan 2. Maka ini adalah barisan geometri dengan rasio sama dengan 2. Kemudian contoh yang kedua. 2, 1, 1 per 2, 1 per 4. Nah, di sini kita lihat 2 ke 1, maka dia dikalikan 1 per 2, gitu ya, atau dibagi 2 ya. 1 ke 1 per 2 dikalikan 1 per 2. 1 per 2 ke 1 per 4 dikalikan 1 per 2. Maka untuk barisan geometri yang kedua, rasionya adalah 1 per 2. Kemudian contoh yang ketiga. 2, negatif 4, 8, dan negatif 16, dan seterusnya. 2 ke negatif 4 dikalikan dengan negatif 2. Negatif 4 ke 8 dikalikan dengan negatif 2. Negatif 8 ke negatif 16 dikalikan dengan negatif 2. Nah, di sini adalah barisan geometri juga dengan rasio negatif 2. Rumus barisan geometri, suku ke-1 atau kita lambangkan dengan U1, rumusnya sama dengan A dikalikan dengan R pangkat 0. Atau sama dengan A dikalikan dengan R pangkat 0 itu kan sama dengan 1, ya kan? A kali 1 sama dengan A. Maka suku pertama ini bisa kita tuliskan sebagai A. Lalu suku kedua atau U2 akan sama dengan U1 dikalikan dengan R. Tadi sesuai dengan definisi bahwa barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dikalikan dengan suatu bilangan tetap atau konstan yang biasa dinamakan rasio atau kita lambangkan dengan R. Nah, jadi ini suku kedua sama dengan suku pertama dikalikan dengan rasionya. Nah, di sini suku pertamanya atau U1 dikalikan dengan rasionya atau sama dengan A, R dipangkatkan dengan 1. Kemudian suku yang ketiga sama dengan suku sebelumnya, U2 dikalikan dengan rasionya. Nah, di sini kan sebetulnya ini dari sini. Suku kedua itu kan A kali R. Nah, dikalikan dengan R. Jadi sama dengan A, R pangkat 2. Ini R kali R, jadinya R kuadrat. Begitupun suku keempat atau U4, yaitu suku sebelumnya, yaitu U3 dikalikan dengan rasio, yaitu didapatkan AR pangkat 3. Sehingga kita akan dapatkan rumus suku ke N atau UN yang sama dengan suku sebelumnya, sebelum UN berarti kan UN dikurang 1 dikali dengan rasionya, yang akan sama dengan A kali R pangkat N-2 dikalikan dengan R, atau sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N-1. Nah, ini sama dengan UN. .
di mana A adalah suku pertama, UN adalah suku ke N, R adalah rasio, dan N adalah banyaknya suku. Contoh soal, carilah suku pertama, berarti U1 atau A, rasio, dan suku ketujuh atau U7 dari barisan geometri berikut. 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Kita akan cari suku pertamanya atau U1 atau bisa kita lambangkan A. Suku pertama artinya bilangan pertama dari barisan ini, yaitu 2. Lalu pertanyaan kedua, R sama dengan, rasio dari 2, 6, 18, 54. 2, 6, 18, 54. 2 ke 6 dikalikan berapa? 2 kali 3 sama dengan 6. 6 dikali 3, 18. 18 dikali 3, 54. Maka rasio dari barisan ini adalah sama dengan 3. Dan pertanyaan yang terakhir, suku ke-7 berarti U7 sama dengan, kita ingat kembali rumus suku ke N dari barisan geometri adalah UN yang sama dengan A dikalikan R dipangkatkan N dikurang 1. Maka U7 akan sama dengan A-nya tadi 2, R-nya 3, N-nya 7 dikurang 1. Sama dengan 2 dikalikan dengan 3, dipangkatkan dengan 6. Maka akan sama dengan 2 dikalikan dengan 3 pangkat 6, yaitu 729. 2 dikali 729 sama dengan 1458. Bentuk umum dari barisan geometri. Jika diketahui suatu barisan geometri U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN atau suku ke N dengan UN-nya, ini rumus. UN-nya sama dengan U1 dikalikan dengan R pangkat N-1 atau tadi kita tuliskan A R pangkat N dikurang 1. Maka bentuk umum barisan suatu geometri dapat juga berbentuk sebagai berikut. Di sini bisa juga menentukan UN dengan cara UN sama dengan UN dikurang P dikalikan dengan R dipangkatkan P. P ini adalah sebuah bilangan ya. Misalnya, tentukan U30, suku ke-30. Maka akan sama dengan, di soalnya misalnya diketahui U20. Maka kan ini U20 ini adalah 30 dikurang 10 gitu ya. Maka ini 30-nya N, 10-nya P. Maka di sini R-nya dipangkatkan 10 atau pangkat P. Atau rumus lainnya, UN sama dengan UN plus P dibagi dengan R pangkat P. Misalnya, U-nya 17. Berarti kan ini N-nya 17. Diketahui UN misalnya U ke-17 dan juga U ke-22. 22 ini kan dari 17 ditambah dengan 5. Maka di sini P-nya jadi 5. Dengan U1 adalah suku pertama, UN adalah suku ke N adalah banyaknya suku, dan R adalah rasio. Rasio ini bisa dicari dengan UN dibagi dengan UN dikurang 1. Misalnya, U2 dibagi dengan U1 atau U4 dibagi dengan U3. Suku tengah. Jika N atau banyaknya bilangan jumlahnya ganjil, maka suku tengah dari suatu barisan adalah UT yang sama dengan akar dari U1 dikali dengan UN. Atau UT sama dengan akar dari
A dikali dengan UN. Dengan nilai T-nya kita cari dari setengah dikalikan dengan N ditambah 1. Suku tengah dapat juga diperoleh dengan menggunakan rumus berikut. Nah, bisa juga diperoleh dengan ini. UN kuadrat sama dengan UN min 1 dikalikan dengan UN plus 1. Atau UN sama dengan plus minus akar dari UN min 1 dikali dengan UN plus 1. Misalnya, UN-nya adalah 7. U7 sama dengan plus minus akar dari UN min 1. 7 dikurangi 1, 6. 7 ditambah 1, 8 dikali U8. Atau UN kuadrat sama dengan UN min P dikali dengan UN plus P. UN sama dengan plus minus akar dari UN min P dikali UN plus P. Misalnya, diketahui suku ke-15. U15 kuadrat sama dengan, nah berarti kan di sini N-nya 15, ya kan? Nah, diketahui lagi, ternyata di sini diketahui U10. U10 ini kan dari 15 dikurangin 5. Nah, 20 ini adalah 15 ditambah 5. Maka sama dengan U10 dikali dengan U20. Atau U15 sama dengan plus minus akar dari U10 dikali dengan U20. Sisipan. Jika di antara dua suku berurutan misalnya X dan Y disisipkan K buah suku, maka rasio setelah sisipannya atau R aksen akan sama dengan akar dari K plus 1 Y per X. Dan N aksen atau jumlah banyaknya suku setelah disisipkan itu kan akan berubah. Akan sama dengan ini jumlah suku atau banyaknya suku sebelum disisipkan ditambah N-1 dikalikan dengan K. Nah, di mana si R ini adalah rasio setelah sisipan, N aksen adalah banyaknya suku setelah sisipan, N adalah banyak suku sebelum disisipkan. Dan K adalah banyaknya sisipan, ya. Deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan dari suku-suku barisan geometri. Nah, sama seperti deret aritmatika, deret geometri juga penjumlahan dari barisan geometri. Dilambangkan dengan Sn yang sama dengan sigma K1 sampai N UK yang sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai U ke N. Di mana dari deret geometri ini untuk mendapatkan penjumlahan dari suku-suku barisan geometri ada dua rumus. Ini rumus yang pertama dan ini rumus yang kedua. Perbedaannya terletak dari rasionya. Jika rasionya lebih dari 1, maka kita gunakan rumus Sn yang sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R dikurang 1. Jika rasionya kurang dari 1, maka Sn sama dengan A dikalikan dengan 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Bagaimana untuk rasionya yang sama dengan 1? Nah, nilai rasio tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Karena jika 1 di sini R-nya kita ganti 1, maka hasilnya menjadi tidak terdefinisi. Sn ini adalah jumlah N dari suku pertama. Sedangkan A adalah suku pertama, R adalah rasio. Rasio tadi didapatkan dari UN dibagi dengan UN dikurang 1 atau suku sebelumnya. Misalnya U2 dibagi dengan U1. Dan N adalah banyaknya suku. Jika
Suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga sampai dengan suku ke N merupakan barisan geometri, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya ditambah U ke N adalah merupakan deret geometri. Jadi barisan dan deret bedanya, kalau barisan lambangnya koma. Kalau deret dia penjumlahan. Dengan rumus suku ke N atau UN sama dengan A atau suku pertama dikalikan dengan rasio dari N berkurang 1. Maka bisa kita tuliskan SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya ditambah sampai suku ke N. SN sama dengan, ini suku pertama adalah A. Suku kedua adalah suku sebelumnya dikalikan dengan rasio. Di sini kalau kita mau tambahkan suku ketiga, maka di sini AR pangkat 2. Dan seterusnya sampai dengan suku ke N. Nah, di sini A pangkat A dikalikan dengan R pangkat N min 1. Jika kedua ruas dikalikan dengan R, jadi di sini SN-nya kita kalikan dengan R, dan yang ini semua kita kalikan dengan R, maka akan diperoleh R kali dengan SN sama dengan, nah ini si A ini kita kalikan dengan R, maka akan menjadi seperti ini, AR. AR dikalikan dengan R menjadi AR kuadrat. AR kuadrat dikalikan R jadi AR pangkat 3. AR pangkat N min 2 dikalikan R menjadi A kali R pangkat N min 1. Dan AR pangkat N min 1 dikalikan R menjadi AR pangkat N. Kita dapatkan persamaan kedua. Lalu persamaan kedua ini kita kurangkan dengan persamaan 1, yaitu SN yang sama dengan A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 dan seterusnya sampai AR pangkat N min 1. Nah, ini akan menjadi, nah ini berkurang ya. R kali SN dikalikan dengan SN, maka menjadi RSN dikurang SN sama dengan, nah ini yang atas dikurang persamaan 1, persamaan 2 dikurangin persamaan 1, 0 dikurangin dengan A jadi min A. AR dikurangin dengan AR kuadrat dengan AR kuadrat habis. AR pangkat 3 dikurangin AR pangkat 3, ini juga berkurang. Maka hasilnya terakhir ditambah AR pangkat N. Nah, ini kita sederhanakan lagi. Karena di sini SN-nya sama, maka SN-nya akan kita keluarkan menjadi ini. R dikurangin 1 kali SN sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N min 1. Nah, ini sebenarnya dibalik ya. Ini kalau kita keluarkan A, maka ini min 1 ditambah R pangkat N. Nah, ini penulisannya dirubah saja, yang negatif jadi di belakang. Maka dari rumus ini kita akan dapatkan SN yang sama dengan, nah ini pindah ruas ke bawah sini. R pangkat N min 1 dibagi dengan R dikurang 1 sama dengan SN. Jadi di dalam deret geometri ada yang dinamakan geometri tak berhingga, yaitu deret geometri yang tidak dapat dihitung banyak seluruh sukunya. Contohnya 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Nah, ini kan tidak tahu sampai suku berapa, sehingga kita tidak bisa menghitung berapa banyak deret ini. Lalu yang ke B, yang C dan D juga sama. Nah, contoh dari A dan B, kita cari rasionya. Ini 1 ke 2, kan rasio itu tadi bisa UN dibagi dengan UN kurang 1. Berarti yang ini 2 dibagi 1. Kan, maka rasionya sama dengan 2. Untuk yang B, rasionya negatif 4 dibagi dengan 2 sama dengan negatif 2.
Untuk yang C rasionya 1 dibagi 2. Untuk yang D rasionya 12 dibagi 24. Sama dengan 1/2. Untuk contoh A dan B, ini adalah deret divergen. Karena mutlak rasionya lebih dari 1, maka dinamakan divergen. Jadi untuk yang A ini dia akan semakin membesar ya, 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Sedangkan untuk contoh C dan D, nah ini namanya deret konvergen. Dengan mutlak R-nya kurang dari 1, yaitu pecahan. Nah, pada deret konvergen ini, jumlah suku-sukunya tidak akan melebihi dari suatu harga tertentu, tetapi akan mendekati harga tertentu. Jadi tidak ada melebihi suatu nilai yang tetap ya, tapi akan mendekati harga tertentu. Nah, harga tertentu ini disebut jumlah tak berhingga suku yang dinotasikan dengan S tahingga. Nilai dari S tahingga merupakan nilai pendekatan atau limit jumlah seluruh suku atau Sn dengan N mendekati tak berhingga. Oleh karena itu, rumus deret tak berhingga dapat diturunkan dari deret geometri dengan suku pertama A, rasio R, dan nilai N yang mendekati tahingga. Sehingga bisa kita tuliskan rumusnya seperti ini. S tahingga sama dengan limit N mendekati tahingga Sn yang sama dengan limit N mendekati tahingga. Nah, Sn ini tadi rumusnya seperti ini. A dikalikan dengan 1 dikurang R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Karena deret konvergen atau mutlak dari R kurang dari 1 untuk N mendekati tahingga, maka Rn mendekati 0. Sehingga rumus jumlah deret geometri tak berhingga adalah S tahingga sama dengan A dibagi 1 min R dengan mutlak rasionya kurang dari 1. Nah, ini adalah untuk mencari jumlah dari deret tahingga. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.